Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 18 akan menjelaskan secara singkat mengenai persilangan pada tanaman tomat. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu teman-teman ketahui bahwa bunga tanaman tomat termasuk jenis bunga berkelamin dua atau hermaprodit. Bunga tanaman tomat berwarna kuning, terdiri dari 5 helai, daun kelopak, dan 5 helai mahkota. Bunga tomat dapat melakukan penyerbukan sendiri karena tipe bunganya berumah satu. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi penyerbukan silang. Biar gak kemana-mana, yuk ikutin bahasan simpel kami soal penyerbukan. Dari gambar di atas, dapat dilihat organ betina terdiri dari stigma, stile, dan ovari. Sedangkan organ jantan terdiri dari anter dan filamen. Hal pertama yang kita perlukan dalam proses persilangan pada tanaman tomat yaitu menyiapkan alat dan bahan persilangan. Pinset berfungsi sebagai alat untuk melakukan kastrasi, emaskulasi, dan polinasi. Alkohol berfungsi untuk mensterilkan. Kertas label berfungsi untuk menuliskan keterangan persilangan yang berisi tanggal dan genotip tetua. Spidol permanen dibutuhkan sebagai alat tulis dalam pelabelan. Wadah kecil berfungsi sebagai tempat meletakkan hasil ekstraksi polen. Dan bahan yang dibutuhkan adalah bunga tanaman tomat jantan dan betina dari genotip yang berbeda. Sebelum melakukan proses persilangan pada tanaman tomat, kita perlu melakukan pemilihan bunga betina dan bunga jantan. Carilah bunga tomat berkelamin betina yang masih kuncup atau belum mekar, karena memungkinkan bunga tersebut belum diserbuki oleh polen. Sedangkan untuk bunga tomat berkelamin jantan, bunga yang dipilih yaitu bunga yang sebagian polennya telah terlihat. Langkah kedua, dilakukan kastrasi. Kastrasi merupakan kegiatan pembuangan bagian bunga betina yang tidak diperlukan dalam polinasi. Bagian-bagian tersebut antara lain ada mahkota bunga, kelopak bunga, dan bagian bunga yang menghalangi putik. Pembuangan bagian tersebut dapat menggunakan pinset yang telah disterilkan dengan kapas yang dibasahi oleh alkohol. Langkah ketiga, mengambil bunga jantan yang telah dipilih, kemudian dilakukan emaskulasi, yaitu kegiatan pengambilan serbuk sari. Pengambilan serbuk sari ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan pinset yang telah disterilkan atau dengan menempelkannya langsung ke bunga betina. Apabila polinasi diambil dengan menggunakan pinset, kita cukup menggoreskan pinset pada serbuk sari, sehingga polen dapat menempel pada pinset, yang kemudian pinset tersebut dapat langsung ditempelkan ke bunga betina yang sudah dikastrasi. Waktu polinasi yang baik yaitu sekitar jam 6-9 pagi, karena pada saat itu kondisi lingkungan mendukung bagi putik dan serbuk sari. Jika polinasi dilakukan pada siang hari, putik mengering sehingga terjadi pembuahan. Kalaupun terjadi pembuahan, maka kualitasnya tidak maksimal. Langkah keempat, setelah melakukan polinasi, bunga betina dilakukan isolasi dengan kantung plastik kecil. Isolasi ini dilakukan apabila tanaman tomat berada di luar ruangan.
Jika tanaman berada di dalam ruangan seperti greenhouse, maka bunga persilangan dapat langsung dipasangkan kertas label. Kertas pelabelan ini diisi dengan nama tetua, tanggal persilangan, serta nama dari penyilang. Penulisan varietas awal merupakan genotipe tetua dari betina, sedangkan varietas kedua merupakan genotipe tetua jantan. Lalu tulis tanggal persilangan dan nama penyilang tanaman tersebut. Jika kegiatan polinasi berhasil, maka selanjutnya dilakukan pemanenan benih hasil persilangan. Tanaman tomat biasanya sudah bisa dipanen benihnya pada usia 3 atau 4 minggu polinasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan pemanenan tomat antara lain. Buah yang digunakan untuk biji dalam panen benih yaitu buah yang sudah berwarna merah atau buah yang sudah tua. Nah, jadi begitulah cara melakukan persilangan pada tanaman tomat. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.